Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di dunia. Cara dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda-tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Mengutip buku Merajuk Cinta Allah oleh Arda Dinata, dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minbahul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan orang-orang makrifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama, senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu sangat mahal nilainya. Sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Dan selanjutnya yang kedua, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya. Sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Dan yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia, Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Yang artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. Dan selanjutnya yang keenam, Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas, harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan, tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah lahir. Dan yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzoliminya. Dan yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya, Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Dan yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Dan yang 10, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. Dan yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya. Maka seluruh manusia yang normal, pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya, raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Dan yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya, orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya Allah SWT, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya.
bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. Dan yang ke-15, doanya dijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinannya sangat bulat. Lagi pula, doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Demikianlah beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah SWT. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya ya. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100%. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai amalan zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.